Bab 1296. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, ledakan, seseorang menembakkan api sungguhan, yang segera menyulut mayat, Zuosue, dan apinya melonjak ke langit dalam sekejap. Setelah berhadapan dengan mayat, Zuosue, orang-orang itu segera mengungsi dan terbang. Meskipun kawasan ini berada dalam kendali umat manusia, namun jaraknya masih ribuan mil dari kota berbenteng, sehingga kurang aman. Oleh karena itu, segelintir orang itu tidak berani tinggal lebih lama lagi, jangan sampai diserang musuh. Sialan, bajingan ini benar-benar membuatku terbakar dengan api sungguhan, mereka sangat kejam. Begitu dia pergi, Zuosue segera bangkit kembali, dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk menahan api, dan kemudian menembakkan api ke tubuhnya. Dekan, kamu baik-baik saja. Lu Chen berpura-pura keluar dari tanah, dan juga membantu menembakkan api ke tubuh Zuosue. Setelah beberapa saat, api di tubuh Zuosue akhirnya padam. Oke, hutang kematian sudah hilang, dan Raja Chang terlalu malu untuk memintaku membayar hutangnya. Zuosue menghela nafas lega, tapi mengatakan sesuatu seperti ini. Aku bilang Din, apakah hutang yang kamu pinjam itu hanya untukku? Lu Chen mendengar orang-orang dari rumah Chang Wang mengatakan bahwa Zuosue meminjam 1000 pil binatang tingkat ke-11 dari Chang Wang, mungkin untuk memberikannya kepadanya, untuk memenuhi janjinya kepadanya. Karena, di antara syarat yang dia tawarkan saat itu, ada 1000 pil binatang tingkat ke-11. Jangan dengarkan omong kosong orang-orang di Istana Chang, itu bukan apa-apa. Zuosue dengan cepat menyangkalnya, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan untuk menghindari Lu Chen bertanya lebih jauh. Oke, aku baik-baik saja sekarang, mereka juga mengira aku sudah mati, jadi aku bisa pergi dengan tenang. Faktanya, tebakan Lu Chen benar. Dia meminjam 1000 pil binatang tingkat ke-11 dari Raja Chang untuk memenuhi janjinya kepada Lu Chen. Hanya saja Raja Chang tidak ingin dia membayar kembali, melainkan memintanya untuk bertahan melawan musuh di tempat kacau di bawah kekuasaan Raja Chang. Selama dia membunuh orang suci musuh, dia bisa mengimbangi pil binatang tingkat ke-11. Dia perlu membunuh 1000 orang untuk melunasi semua utangnya. 1000 orang suci, itu bukan 1000 babi, kamu bisa membunuh banyak sesuka hati. Orang suci dari ras yang bermusuhan hampir semuanya sangat kuat, bagaimana mereka bisa begitu mudah dibunuh? Dia bertempur dalam banyak pertempuran, bekerja keras, dan hanya membunuh beberapa orang suci ayam yang lemah, dan dia masih jauh dari melunasi semua utangnya. Bahkan jika dia tidak mati di medan perang, ketika dia membunuh 1000 orang suci, bukankah itu tahun monyet? Dia juga tidak bisa tinggal di tempat yang kacau untuk waktu yang lama. Dia harus menemukan cara untuk pergi tanpa membuat orang merasa bahwa dia mengingkari utangnya. Karena itu, dia sudah merencanakan segalanya dan tinggal menunggu waktu yang tepat. Ini adalah saat yang tepat untuk mengikuti tim berpatroli hari ini, dan bertemu dengan pengintai para orc secara tidak terduga. Ini saat yang tepat untuk bertarung. Lalu, ada adegan berpura-pura mati. Kemudian, sungguh memalukan bertemu Lu Chen, seorang anak kecil. Betapa memalukannya dekan Akademi Tianhuang yang bermartabat berpura-pura mati, tetapi ditemukan oleh calon murid Akademi Tianhuang. Dia sendiri merasa kulitnya tiba-tiba menebal beberapa meter. Namun, terlepas dari kecelakaan Lu Chen, rencananya berhasil diselesaikan. Ya, dia sekarang, agar seseorang bisa melunasi utangnya, dan dia bebas utang. Selama dia menyelinap keluar tanpa ada yang menyadarinya, dia akan melarikan diri. Kemana kamu pergi? Lu Chen bertanya. Tentu saja kita meninggalkan tempat hantu. Ini, ayo kembali ke Akademi Tianhuang. Setelah Zuosue selesai berbicara, dia memimpin Lu Chen ke timur. Keduanya telah berlari ratusan ribu mil, dan Lu Chen menyadari ada yang tidak beres. Din, apakah kita akan tersesat? Wilayah kita bukan di timur, tapi di utara. Sambil berlari, Lu Chen berkata dengan ragu, jika saya tidak salah, kita hanya perlu berjalan ribuan mil lagi untuk mencapai kota berbenteng kita. Jangan pergi ke kota pertahanan. Ketika kamu sampai di kota pertahanan, kamu akan diinterogasi dan bahkan dihukum. Kalau begitu, itu akan sangat merepotkan. Zuosue menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk menghindari masalah, ayo cari cara lain. Apakah ada jalan keluar lain dari sini? Lu Chen tahu bahwa tanah kekacauan adalah area terlarang untuk semua ras, dan umumnya tidak ada jalan keluar lain kecuali jalan keluar biasa.
Zuo Sue berkata bahwa Lu Chen tidak bisa pergi ke kota pertahanan, itu hanya alasan yang bagus. Alasan utamanya adalah Zuo Sue menghindari dianggap oleh orang lain sebagai orang yang belum mati, dan terus memintanya untuk membayar utangnya. Ya, dekan menemukan jalan rahasia yang tidak diketahui siapapun secara kebetulan. Zuo Sue tersenyum tipis, tapi berkata dengan sedikit bangga, mari kita pergi melalui jalan rahasia itu, agar tidak ada yang menyadarinya, dan tidak ada yang akan mengetahui bahwa kita dulu ada di sini. Lu Chen mengerutkan kening dan memandang Zuo Sue, merasa sedikit sulit dipercaya. Apakah ini orang bijak dari Zhongzhou, dekan Akademi Tianhuang? Mengapa temperamen Din Zuo semakin terlihat seperti naga gemuk? Mereka semua sangat tidak tahu malu, mereka semua sangat pengecut, dan semuanya keterlaluan. Omong-omong, apakah nama belakang dekan Zuo Zuo atau Nangong? Mungkinkah dia dan Fei Long berasal dari keluarga yang sama 500 tahun yang lalu? Ya Tuhan, kesalahan apa yang aku, Lu Chen, lakukan? Bagaimana saya menemukan dekan seperti itu, pergi ke Akademi Tianhuang yang menyebalkan, apa yang telah saya lakukan? Bisakah saya mengembalikan produk? Saya ingin mengembalikannya. Itu benar, kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu, dan bahkan kecepatanmu tidak sesuai dengan wilayahmu. Kamu benar-benar murid yang baik di Akademi Tianhuangku. Zuo Sue memandang Lu Chen yang berlari seperti angin, dan tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Lu Chen adalah benih yang bagus. Dengan kekuatan tempur yang tinggi, kecepatan yang cepat, dan potensi yang besar, ditambah alam yang rendah, dia seperti arogansi seni bela diri yang tiada taraf. Dia membayar harga yang sangat mahal, berhutang banyak, dan menanggung begitu banyak kesulitan untuk memikat Lu Chen ke sini. Sekarang sepertinya itu sepadan. Yah, aku hanya berlatih gerak kaki, tapi sayang levelku rendah, dan kecepatanku tidak bisa kemana-mana. Lu Chen tersenyum dan menjawab dengan rendah hati. Dalam sekejap mata, keduanya melakukan perjalanan jutaan mil, dan akhirnya sampai di sungai yang beruap. Air sungai itu mengalir dari luar ke dalam, dan tempat kekacauannya ada di hilir. Ini dia, Zuo Sue menunjuk ke sungai dan berkata sambil tersenyum, sungai ini adalah jalan rahasia yang disebutkan dekan. Sayangnya, ada batasan di sini, jadi Anda tidak bisa terbang melewatinya. Kabut di sungai ini beracun, begitu pula air sungainya. Begitu Lu Chen mendekati sungai, urat naga beracun di tubuhnya segera bereaksi, dan dia tahu itu adalah air beracun. Dia tidak asing dengan air beracun, dia telah menemui cukup banyak, tetapi dia tidak pernah menderita pembuluh darah naga yang beracun. Tentu saja beracun, tapi tidak beracun, jadi tidak akan ada orang yang menjaga sisi ini. Zuo Sue mengangguk, dan berkata, tempat kekacauan, medan perang para suci, juga merupakan tempat terlarang bagi semua ras, dan tidak ada yang bisa memasukinya dengan santai. Itu hanya medan perang, dan tidak ada harta karun di sini. Sedangkan untuk ras besar, apakah mereka menganggap tempat ini sebagai area terlarang? Lu Chen sangat bingung, kamu tidak mengerti, negeri kekacauan bukan hanya medan perang. Kekuatan tempur kelas atas dari ras besar bertempur di sini, dan mereka semua memiliki kepentingannya sendiri. Zuo Sue menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, 4 wilayah Donghuang, Beiyuan, Simo, dan Nanman menghadapi tekanan yang sangat besar. Sisi benua tengah hanya mengizinkan adanya tanah yang kacau untuk mengurangi tekanan pada 4 wilayah tersebut. Umat manusia saya dan ras musuh bergulat di sini untuk menakut-nakuti mereka, beritahu mereka kekuatan umat manusia, dan jangan biarkan mereka bertindak gegabah, dan jangan merusak keseimbangan saat ini sesuka hati, agar tidak dihancurkan. Petik 2. Jika bukan karena ini, dengan kekuatan Zhongzhou, kota Wufang pasti sudah lama musnah. Setelah mendengarkan kata-kata Zuo Sue, Lu Chen memahami sesuatu, tetapi masih ada keraguan yang masih belum terselesaikan. Tanah kekacauan, meskipun merupakan kekuatan tempur kelas atas, tetapi hanya orang suci yang bertarung di sini, jadi di manakah medan perang raja yang sebenarnya? Kekuatan tempur raja yang sebenarnya ada di tempat lain, kamu belum mencapai level itu, jadi jangan bertanya sekarang. Zuo Sue melambaikan tangannya, menunjuk ke sungai dan berkata, hal yang paling mendesak adalah kita keluar dari sana, di sini dan tinggalkan tanah yang kacau. Din, air sungai sangat beracun, apakah kamu tidak takut mati? Lu Chen mengulurkan tangannya, memeriksa air sungai, dan menemukan bahwa racun di dalam air sangat tidak biasa, tidak hanya sangat beracun,
tetapi juga sangat korosif, bahkan seorang suci pun tidak dapat menahannya. Racun air sungai ini memang sangat kuat sehingga bahkan seorang suci pun tidak dapat menahannya, tetapi dekan ini bukanlah orang suci biasa. Zuo Sue tertawa, dan ada 2 pil emas lagi di tangannya, dan dia menyerahkan salah satunya kepada Lu Chen. Pil anti-korupsi Senggang memiliki efek anti-korupsi dan antivirus yang kuat. Suatu kali, saya diam-diam mengambil sebagian air sungai di sini, dan meminta seorang teman alkemis tingkat tinggi untuk membantuku memperbaikinya, yang dirancang khusus untuk mengatasi racun air semacam ini. Petik 2. Jika kamu menelan pil ini, kamu dapat menghindarinya, air beracun di sungai ini. Mendengar ini, Lu Chen memperhatikan dengan serius pil anti busuk Sengang, dan menemukan bahwa sebenarnya ada 9 pola pil, yang ternyata merupakan pil Jiwen yang sangat efektif. Setelah itu, dia menemukan informasi tentang pil Senggang Zihua semacam ini dari ingatan dan dao di benaknya. Ternyata ini adalah ramuan tingkat tinggi, termasuk tingkat 12 dan sangat parsial. Karena ini adalah solusi detoksifikasi khusus untuk keracunan air korosif, dan jarang digunakan pada waktu normal. Namun pil anti busuk Sengang tidak mudah untuk dimurnikan, bahan yang dibutuhkan juga sangat istimewa, dan nilai pil Cheng juga sangat tinggi. Lu Chen tidak memiliki materi khusus itu, jadi meskipun dia diminta melakukannya, dia tidak dapat melakukannya. Pil anti busuk Sengang 9 pola ini juga langka, jadi simpanlah dengan benar, dan Anda akan siap untuk bertahan. Adapun racun air di sungai. Hehe, Dulong Mai sudah lapar dan haus. Ayo pergi ke hulu dan mencapai akhir, dan kita akan benar-benar lepas dari lautan penderitaan. Setelah Zuo Sue menginstruksikan Lu Chen, dia menelan pil Sengang Sifu dan melompat ke sungai. Ikuti saya, menyelam, dan jangan keluar dari air. Mengapa tidak berenang saat menyelam? Berenang jauh lebih cepat daripada menyelam. Juga, mengapa ia tidak bisa keluar dari air? Din Zuo berkata setengah, menyimpan setengahnya, dan tidak mengatakan semuanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun Lu Chen penuh keraguan, dia tetap melakukan apa yang dia lakukan, terjun ke air, menyelam ke dasar sungai, dan mengikuti Zuo Sue untuk menyelinap ke hulu. Setelah memasuki air, pembuluh darah naga beracun itu menjadi bersemangat, membuka mulut naganya, dengan panik melahap racun korosif yang telah menyerang tubuhnya, dan memakannya dengan penuh kegembiraan. Dengan berkah pembuluh darah naga beracun, Lu Chen kebal terhadap semua racun, tenang dan tenteram, dan bahkan menyimpan penawarnya. Ini adalah sungai beracun. Tidak ada ikan, tidak ada binatang, dan tidak ada tumbuhan di sungai. Dasar sungai gundul dan sangat sepi. Setelah menyelinap ribuan mil, Lu Chen akhirnya tidak tahan lagi. Apa yang ada di permukaan air? Binatang buas, atau monster? Anda harus mati jika Anda menunjukkan kepala Anda. Lu Chen penasaran sejenak, jadi dia menyelam dengan hati-hati, menjulurkan kepalanya keluar dari air, dan mengintip apa yang ada di dalamnya. Ternyata tidak ada cahaya di atas kepala, yang ada hanya kegelapan, dan dinding gua yang luas. Ini, ke dalam bawah tanah. Hulu sungai beracun ini ternyata adalah sungai bawah tanah. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah menyelinap ke tanah. Panggilan, tiba-tiba, embusan angin bertiup langsung ke arah Lu Chen. Di tengah suara angin, ada aura pisau tajam yang mengunci kepala Lu Chen. Tidak, ada orang-orang kuat di bawah tanah. Lu Chen kaget dan ingin mundur ke dasar air, tapi dia tidak bisa. Basis budidaya pihak lain sangat tinggi, dan mesin Qi menguncinya, dan dia tidak bisa mengelak kecuali berjuang keras. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. 5 naga bertarung. Dalam sekejap mata, Lu Chen memanggil tubuh pertarungannya untuk meningkatkan kekuatannya, dan dengan pisau kepingan salju bintang 7 di tangannya, dia berkorban ke langit. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, bumi bergetar, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan hancur. Bilahnya ada di mana-mana, angin kacau, sungai surut, dan dinding gua pecah. Ledakan, bilahnya menebas dengan keras pada bilah Qi, membuat ledakan bernada rendah yang mengaduk seluruh sungai bawah tanah. Saat berikutnya, pedang Qi menghancurkan kekuatan pedang, dan terus menebas ke arah kepala Lu Chen. Hei, selokannya terbalik. Lu Chen tahu bahwa dia telah menghabiskan segala cara dan waktu kematiannya telah tiba, jadi dia hanya menunggu kematian. Tanpa diduga, pedang Qi mengenai dahi Lu Chen, tetapi tiba-tiba membeku, dan kemudian menghilang dengan keras.
Ini adalah, Lu Chen nyaris lolos dari kematian, terkejut dan gembira, mengapa pihak lain tiba-tiba melepaskannya. Di dunia sekarang ini, sebenarnya ada orang yang pernah berlatih Santian. Suara dingin terdengar, seperti udara dingin suram dari jurang neraka, mencoba membekukan orang. Lu Chen melihat ke arah sumber suara, dan melihat seseorang duduk bersila di atas batu besar yang menonjol dari sungai di kejauhan. Rambut pria itu acak-acakan, wajahnya tidak terlihat jelas, namun ia mengenakan jubah hitam lusuh, tangannya kosong, dan ia tidak memiliki senjata, namun auranya sangat menakutkan. Siapa kamu? Lu Chen memperkuat keberaniannya, karena pihak lain berhenti di tengah jalan, maka dia tidak berniat membunuhnya, jadi dia hanya berenang ke arah pria itu untuk mencari tahu. Tidak peduli siapa aku, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Pria itu menghela nafas, nadanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Sudah berapa lama kamu di sini? Lu Chen bertanya sambil berenang. Bisa 10.000 tahun, bisa 100.000 tahun, siapa tahu. Waktu ada bersamaku, sudah tidak ada lagi. Itu manusiawi. Maaf senior, kenapa kamu membunuhku? Lu Chen bertanya lagi. Saya penjaga di sini, siapapun yang berani masuk atau keluar dari sini akan mati. Bukankah kamu bilang sungai ini tidak dijaga? Bukan di luar, tapi di dalam. Berapa banyak orang yang kamu bunuh di sini? Setengah. Aku hampir membunuhmu barusan, jadi itu hanya bisa dihitung setengahnya. Sungai itu sangat beracun, dan siapapun yang memasuki sungai itu akan mati, tetapi karena saya ditempatkan di sini, hanya Anda yang tidak takut dengan air beracun. Pria itu berkata dengan ringan. Mendengar ini, Lu Chen mengerutkan kening, tapi dia bukan satu-satunya yang tidak takut dengan air beracun. Setelah itu, Lu Chen mau tidak mau melirik ke dasar sungai, Zuo Sue masih menyelinap. Namun, orang itu sepertinya tidak mengetahuinya. Mungkinkah air sungai yang beracun memotong persepsi orang tersebut? Sekalipun air sungai yang beracun memiliki efek menghalangi, hal itu tidak dapat menghentikan pandangan pria tersebut. Orang itu adalah orang yang sangat kuat, dia bisa melihat keberadaan Zuo Sue hanya dengan melihatnya. Kecuali, orang itu buta. Lalu kenapa kamu menunjukkan belas kasihan kepadaku? Lu Chen bertanya, karena keterampilan tempurmu, itu adalah keterampilan tempur tebasan surga peringkat atas. Pria itu berkata, pedang yang kamu keluarkan tadi adalah pedang keempat Santian. Bagaimana senior mengetahui keterampilan tempurku yang menebas langit? Lu Chen juga menebak bahwa pria itu tertarik dengan keterampilan tempur Santian, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria itu akan secara akurat mengatakan bahwa yang dia tebas adalah pedang keempat Santian, jadi dia masih sangat terkejut. Karena, aku satu-satunya pewaris keterampilan tempur surga Santian. Pria itu berkata, jadi, saya penasaran, di mana kamu belajar Santian? Seseorang misterius mengajariku. Lu Chen membuat alasan seperti itu tanpa memikirkannya. Dia tidak bisa memberitahu orang itu bahwa dia memperoleh Chaos Orb dan menjanjikan kenangan akan Chaos Orb. Di ingatanku, ada skill tempur yang menebas langit kan. Chaos Orb tidak boleh diungkapkan, kecuali Master Daois, ini adalah rahasia tertingginya. Pria misterius. Pria itu bingung. Ya, orang yang mengajariku memakai topeng, dan aku tidak bisa melihat seperti apa dia. Lu Chen hanya mengarang cerita sampai akhir, tetapi ketika berbicara tentang keterampilan bertarung, dia masih mengatakan yang sebenarnya, namun, dia tidak mengajariku semua tentang Santian, dia hanya mengajariku 7 pedang pertama. 7 pedang pertama. Mendengar ini, pria itu sangat terkejut, dan tiba-tiba berseru, mungkinkah dia? Hanya dia tidak menyelesaikan Santian, sepertinya dia hanya mempelajari 7 pedang pertama. Siapa dia? Lu Chen bertanya di mulutnya, tapi dia hampir berenang ke sisi pria itu. Ada 9 pisau di Santian, yang paling kuat adalah 2 pisau terakhir, 1 pisau lebih abnormal dari yang lain, pisau ke-8 dapat menghancurkan bumi. Pria itu tidak menanggapi pertanyaan Lu Chen, tetapi berkata pada dirinya sendiri, dia tidak memiliki kesabaran sepanjang waktu, dia hanya mempelajari 7 pedang pertama dan pergi, yang benar-benar menyia-nyiakan bakatnya. Jika dia mempelajarinya 2 pedang terakhir, maka aku bukan satu-satunya keturunan Santian. Tidak, kamu bukan dari zaman kita, bagaimana kamu mendapatkan ajarannya? Selama pertempuran itu, dia mungkin tidak selamat. Bagaimana orang mati bisa mengajarimu keterampilan tempur yang menebas langit? Tiba-tiba,
Pria itu teringat sesuatu dan langsung menanyakan pertanyaan tersebut. Aku juga tidak tahu, bukankah sudah kubilang orang yang mengajariku memakai wajah, jadi aku tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, dan aku tidak tahu siapa dia. Lu Chen menghela nafas, dan hanya bisa terus berbaikan, lagi pula, orang misterius itu hanya mengatakan bahwa dia ditakdirkan untukku, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengajariku 7 pedang yang membelah langit, dan menghilang sejak saat itu, Mungkinkah dia tidak mati, tapi masih hidup? Kata pria itu, Senior, apakah pria yang kamu bicarakan itu adalah muridmu? Lu Chen bertanya, tidak, dia adalah adik laki-lakiku. Tepatnya, dia hanyalah adik laki-laki nominal. Dia baru belajar keterampilan tempur dari tuanku selama 7 hari. Pria itu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, tapi, dia sangat berbakat. Setelah hanya 7 hari belajar, dia telah mempelajari 7 pedang sebelum Santian. 7 hari, dia mempelajari 7 pedang sebelum Santian. Lu Chen membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Santian, 1 pisau lebih sulit dipelajari daripada 1 pisau. Ada banyak rumus yang harus dihafal, banyak metode mental yang harus dipahami, dan jalur energi sejati yang menggerakkan keterampilan tempur, yang harus dipraktikkan satu persatu. Yang terpenting, perlu waktu untuk memahami esensi setiap pisau. Jangan melihat alam Lu Chen, kekuatannya tinggi, dan dia bisa menggunakan Santian tingkat tinggi sesuka hati. Faktanya, Lu Chen menghabiskan banyak waktu dalam kegelapan untuk memahami esensi dari 7 pedang sebelum Santian. Hanya butuh 7 hari bagi adik laki-laki terkenal orang itu untuk menguasai 7 pisau pertama. Terlihat bahwa bakat orang ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Benar, dia hanya membutuhkan 7 hari untuk menguasai 7 pisau pertama. Pria itu mengangguk, dan berkata lagi, saya pikir saya butuh beberapa tahun untuk menguasai ke-7 pisau sebelum Santian. Saya tidak bisa membandingkannya dengan dia. Kalau begitu, Senior, apakah kamu sudah menguasai 2 pisau terakhir? Lu Chen bertanya lagi. Tentu saja, 2 pisau terakhir Santian memiliki misteri yang lebih dalam dan lebih banyak waktu untuk dipahami. Dibutuhkan waktu 200 tahun untuk menguasai 2 pisau terakhir. Lu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia punya firasat bahwa 2 pedang berikutnya akan memakan banyak waktu, tapi dia tidak menyangka akan membutuhkan 200 tahun untuk menguasainya. Teknik pertarungan menebas langit sangatlah kuat, tetapi pemahaman tentang 2 pedang berikutnya pasti memakan banyak waktu. 200 tahun, bagaimana dia bisa menyia-nyiakan waktu 200 tahun? Ya, aku butuh waktu 200 tahun untuk memahami 2 pisau terakhir. Itu sudah sangat cepat, dan itu juga merupakan keturunan Santian tercepat yang memahami 2 pisau terakhir dalam sejarah. Ketika dia menyebutkan waktu untuk memahami 2 pisau terakhir, pria itu sangat bangga, butuh 400 tahun bagi tuanku untuk memahami 2 pisau terakhir, dan 500 tahun untuk tuan-tuanku. 500 tahun masih jauh di belakang saya. Jadi, bagaimana jika adik laki-lakimu yang terkenal itu memahaminya? Lu Chen sudah berenang mendekati pria itu, dan berbaring di tepi batu, mengintip wajah pria itu. Tetapi rambut pria itu acak-acakan, panjang dan berantakan, menutupi sebagian besar wajahnya, dan Lu Chen tidak mengerti alasannya. Adik laki-lakiku yang terkenal. Bakatnya memang sangat tinggi, dan dia sangat cocok untuk melatih keterampilan tempur tebasan langit. Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata, jika dia mau belajar dari tuanku, dia pasti akan menguasai 2 pisau terakhir Santian paling lama 2 tahun. Sayangnya, dia tidak memiliki kesabaran sama sekali. Dia menyadari bahwa rahasia dari 2 pisau terakhir terlalu dalam, dan dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia tidak belajar lagi. Jika dia mempelajari semua tentang 9 pedang Santian, dia tidak akan terlempar dari tebing selama pertempuran itu, dan hidup dan matinya masih belum diketahui. Ketika pria itu mengatakan ini, dia menghela nafas lagi, seolah dia merasa kasihan pada juniornya yang terkenal itu. Senior, saya ingin mempelajari 2 pisau terakhir Santian, jangan ragu untuk mengajari saya. Lu Chen berkata dengan tulus. Ya, kamu ditakdirkan untukku, selama kamu mau belajar, aku akan mengajarimu segalanya. Kamu telah mempelajari 7 pisau Santian sebelumnya, jadi kamu bisa dianggap sebagai setengah penerus Santian, kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu sekarang. Pria itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas, saya telah menghabiskan 10.000 tahun di sini, dan saya tidak tahu kapan saya akan mati.
Saya tidak ingin membawa keterampilan tempur penebas surga ke dalam peti mati. Jika saya kehilangan ini keterampilan ilahi yang tak tertandingi, aku akan mati. Aku malu pada tuanku, dan aku malu pada tuanku. Pada saat ini, pria itu mengangkat kepalanya, rambutnya tergerai dari wajahnya ke samping, dan baru kemudian Lu Chen melihat wajah pria itu dengan jelas. Wajah pria, itu wajahnya kurus, matanya tertutup rapat, dan rongga matanya cekung. Dia buta, pantas saja, orang itu hanya bisa merasakan Lu Chen mengambang di permukaan air, tapi dia tidak tahu kalau ada Zuo Sue menyelinap ke bawah air. Senior, matamu, Lu Chen bertanya dengan heran. Aku sudah lama buta, saya dipukul oleh orang kuat dan menghancurkan struktur tubuh saya. Tidak ada obatnya, dan saya tidak dapat beregenerasi. Pria itu berkata dengan tenang. Senior, kamu bisa keluar dari tubuhmu dan membentuk kembali tubuh fisikmu. Lu Chen berkata begitu, lupakan saja, kerangka tubuhku sebenarnya sangat buruk kuat, saya tidak mau menyerah, apalagi berlatih lagi. Seperti yang dikatakan pria itu, dia tiba-tiba berkata kepada Lu Chen, ngomong-ngomong, jangan tinggal di dalam air, jika kamu ingin mempelajari yang terakhir Santian dua pisau, kamu bisa naik. Lu Chen melirik ke bawah air dan melihat Zuo Sue masih menyelinap ke depan, seolah-olah dia tidak tahu situasinya. Jadi, Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, sebaiknya kita menebus dua pisau terakhir Santian terlebih dahulu. Segera, Lu Chen melompat ke atas batu dan duduk di samping pria itu. Lu Chen tiba-tiba teringat bahwa keterampilan tempur menebas langit harus menggunakan pedang panjang, mengapa pria itu tidak memiliki pedang di tangannya? Mungkinkah pria itu yang menyimpan pisaunya? Tapi, itu bukan angka yang tepat. Saat pria itu memenggal kepalanya, dia tidak memiliki pedang panjang, hanya aura pedang. Senior, bisakah kamu tunjukkan padaku pisaumu? Lu Chen tidak tahan lagi, jadi dia bertanya. Saya tidak punya pisau, itu manusiawi. Tidak ada pisau, bagaimana kamu baru saja memotongku? Lu Chen merasa sedikit terkejut, dia bisa memotong orang tanpa pisau, hanya dengan energi pisau. Tapi meski begitu, energi pedang barusan memang sangat kuat, setidaknya dia tidak tahan. Jika yang dia pegang di tangannya bukanlah pedang panjang tingkat raja, dia mungkin telah terbunuh oleh pedang tersebut ketika energi pedang jatuh. Aku akan membunuhmu seperti ini. Pria itu mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan pedang di tangannya, aura pedang tajam keluar secara tiba-tiba. Energi pedang ada di mana-mana, lapisan ruang runtuh, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya hancur, seluruh terowongan terguncang, dan seluruh sungai terpotong menjadi dua dan dipisahkan secara instan. Energi pedang jatuh, dan sebuah batu besar meledak di kejauhan, berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang, ini, tidak kalah dengan kekuatan orang suci. Lu Chen mendesis keras, dan menarik napas dalam-dalam. Aura pedang yang begitu kuat tidak memerlukan pedang panjang untuk dirangsang, tetapi hanya diayunkan dengan pedang tangan, budidaya orang itu sangat tinggi, sangat jarang. Hanya saja pria tersebut tidak mengetahui metode apa yang dia gunakan, dan dia tidak menunjukkan kultivasinya tanpa menahan nafas. Tentu saja, Lu Chen tidak bisa melihat keadaan orang itu. Tetapi Lu Chen juga dapat melihat bahwa cara pria itu mengayunkan tangan pedangnya adalah salah satu pedang Santian, tetapi dia tidak memiliki pedang sungguhan untuk ditebas. Itu hanya pedang Qi, aku belum menggunakan kekuatan pedang. Kata pria itu, jika kamu memotong dengan seluruh kekuatanmu, bukankah kamu akan mampu membunuh orang suci? Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mungkin lebih dari itu. Pria itu tersenyum ringan, dan berkata lagi, baru saja, saya menggunakan potongan Santian yang ke-8. Jika Anda mempelajarinya dan menggunakan pisau asli untuk memotongnya, jalur air bawah tanah yang lebar ini mungkin akan dipotong-potong oleh Anda. Petik 2. Senior, jika kamu menggunakan pisau untuk memotong, apa hasilnya? Lu Chen bertanya seperti ini. Tanah kekacauan telah menjadi reruntuhan. Pria itu menghela nafas pelan, dan berkata, sayangnya, saya tidak punya pisau, dan pisau tangan tidak bisa memotong dengan kekuatan sebesar itu. Kenapa senior tidak punya pedang? Lu Chen bertanya lagi, seseorang menyita pisauku, apa yang harus aku lakukan? Itu manusiawi. Senior, bisakah kamu keluar dan mencarinya? Aku bersumpah dengan sumpah beracun bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini seumur hidupku. Apa isi pelanggaran sumpah? Jika kamu melanggar sumpahmu, 5 petir akan menyambarmu.
Apakah senior takut pada 5 petir? Jangan takut. Petik 2. Lu Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata, merasa bahwa pria itu agak luar biasa. Dengan basis kultivasi orang itu begitu tinggi, belum lagi 5 guntur, 50 guntur meledak, itu akan menggelitik. Sumpah tanpa rasa sakit ini, meski dilanggar, lalu kenapa? Sumpah bukanlah hal yang utama. Saya buta, saya tidak lagi berada di puncak, saya ditekan oleh orang lain, dan saya tidak bisa keluar. Pria itu berkata lagi, basis kultivasi senior sangat tinggi, akankah seseorang membuatmu kewalahan? Lu Chen sangat bingung, jadi dia bertanya. Basis budidaya orang ini setidaknya berada pada level raja sejati, dan dia sangat kuat. Siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Orang yang bisa mengalahkannya mungkin adalah seorang kaisar. Sejauh yang diketahui Lu Chen, hanya ras binatang dan ras roh yang memiliki kaisar sejati, dan ras manusia mungkin tidak memilikinya. Jadi, apakah kaisar dari klan itulah yang menindas orang ini? Yang kuat punya tangan yang kuat, jadi kamu tidak perlu bertanya tentang ini, itu tidak baik untukmu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mencubit denyut nadi Lu Chen. Kemudian, Lu Chen mendengar kalimat yang sangat familiar, yang sering dia ucapkan kepada orang lain. Ayo lengah. Arti kalimat ini sangat jelas, orang tersebut ingin menyilangkan pembuluh darahnya ke laut, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mewariskan warisan kepadanya. Namun, ada terlalu banyak rahasia di tubuh Lu Chen, dan dia tidak ingin ditembus oleh kesadaran orang lain, agar tidak mengungkap banyak rahasia. Jangan khawatir, aku hanya akan mengajarimu. Aku tidak akan memata-matai tubuhmu. Pria itu menebak kekhawatiran Lu Chen, jadi dia terkekeh. Kamu dapat mempelajari 7 pedang pertama Zantian, yang menunjukkan bahwa kamu sangat berbakat dan memiliki beberapa kelebihan. Kualifikasi untuk melatih 2 pedang terakhir. Zantian sudah cukup, jadi saya tidak membutuhkannya. Saya telah memverifikasi bakat Anda, dan saya tidak tertarik untuk mengorek rahasia di tubuh Anda. Mendengar ini, Lu Chen sedikit lega, dan segera melepaskan pertahanan mentalnya, membiarkan kesadaran lawan memasuki lautannya, kesadaran. Ya Tuhan, kekuatan jiwamu begitu agung, berkali-kali lebih kuat dari milikku, ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Begitu kesadaran pria itu memasuki lautan kesadaran Lu Chen, dia terkejut oleh kekuatan jiwa Lu Chen, dan dia benar-benar menunjukkan ekspresi ngeri. Senior, kekuatan jiwaku berada pada level berapa? Lu Chen selalu ingin tahu tentang kekuatan jiwanya yang keluar, tapi sayangnya dia tidak punya petunjuk apapun. Sekarang kekuatan air yang dalam telah memasuki lautan kesadarannya, dia secara alami mengambil kesempatan untuk bertanya. Itu level yang sangat tinggi bahkan saya harus mengaguminya. Pria itu bertanya seperti ini, bisakah Anda memberitahu saya, bagaimana Anda mendapatkan kekuatan jiwa Anda? Dilahirkan, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengarang cerita. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu pihak lain bahwa kekuatan jiwa ini diwarisi dari Chaos Orb. Adapun mengapa Chaos Orb memiliki kekuatan jiwa ini, dia tidak jelas. Intrinsik, ada hal yang bagus. Pria itu tampak bingung, dan menebak seperti ini, mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari kekuatan tertentu? Tetapi orang itu tidak banyak menebak, karena Lu Chen kekuatan jiwa tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak repot-repot mengetahui rahasia orang lain, dia hanya mengajari mereka. Setelah beberapa saat, pria itu meninggalkan warisan dan sadar kembali. Akhirnya, kemampuan tempurku yang menebas langit tidak lagi hilang, dan 9 pisauku sudah lengkap. Lu Chen memeriksa lautan kesadaran dan membalik-balik warisan yang ditinggalkan oleh orang itu, dan dia tidak bisa menahan ekspresi ekstasi di wajahnya. Ini adalah keterampilan tempur tingkat tinggi tingkat surga. Itu juga merupakan keterampilan tempur terbaik di benua Yuanwu. Sekarang, bagian Zantian yang hilang telah terisi kembali. Selama wilayahnya ada dan kekuatannya mencapai standar, dia dapat menggunakan ke-9 pisau Zantian. Saat itu, dia akan menebas pisau ke-9, belum lagi memenggal kepala orang, langit bisa terbelah 2 olehnya. 2 pedang terakhir Zantian, maknanya sangat dalam, dan esensinya sulit untuk dipahami. Anda tidak dapat mencapainya dalam semalam. Anda perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Pria itu berkata, setidaknya berapa lama waktu yang dibutuhkan tergantung pada seberapa berbakat Anda dan seberapa tinggi pemahaman Anda. Senior memperkirakan adik juniormu bisa memahaminya dalam 2 tahun, jadi aku punya tujuan yang sama.
Lu Chen berkata dengan percaya diri. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena dia memiliki metode kultivasi yang kuat dan dapat menguasai banyak keterampilan tempur yang mendalam dan mendalam. Dia percaya bahwa didorong oleh Jiulong Guiyijue, inti dari dua pedang terakhir Santian tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya. Kamu baru setengah langkah memurnikan para dewa. Menurut kekuatan menghancurkan Santian, paling banyak kamu bisa membuat pisau kedua. Namun laki-laki itu berkata, tetapi sudah merupakan keajaiban bahwa Anda berhasil melakukan pemotongan keempat. Mustahil bagi Anda untuk melakukan dua pemotongan terakhir. Wilayahmu masih rendah, jadi cobalah yang terbaik untuk menerobos terlebih dahulu, dan kamu dapat meluangkan waktu untuk memahami dua pisau terakhir. Bahkan jika aku telah menguasai dua pisau terakhir untukmu sekarang, itu tidak akan terlalu efektif, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Jadi, kamu punya banyak waktu. Mendengar ini, Lu Chen tidak benar-benar ingin berbicara, 200 tahun. Kembang kolnya dingin, ada pewaris baru dari keterampilan tempur Santian. Bahkan jika aku mati, aku masih bisa menghadapi tuanku. Pria itu mengangkat kepalanya dan menghela nafas lagi, selalu sedih, seolah-olah dia telah mengalami begitu banyak hal yang tragis. Senior, bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Jangan tanya, aku tahu itu tidak berguna bagimu, dan aku tidak akan menerimamu sebagai murid, aku hanya ingin menyebarkan Santian. Senior, junior ini bernama Lu Chen. Lu Chen sangat berterima kasih atas kebaikan yang diturunkan oleh seniornya. Lu Chen sangat ingin mengetahui nama seniornya. Tidak masalah jika aku tidak menyebutkan namaku, panggil saja aku orang tua buta. Ah, tidak masalah, nama hanyalah sebuah gelar. Orang tua buta itu adalah gelarku. Kamu dan aku bukanlah master dan magang. Itu hanya takdir untuk sementara, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dengan cara ini, junior tidak akan bersikap sopan di depan senior. Kamu tidak harus sopan, kamu rugi jika sopan. Orang tua buta itu tersenyum sedikit, meskipun senyumannya sangat acuh tak acuh, ada tawa yang tidak teratur dan santai, seolah-olah ini adalah sifatnya. Lu Chen juga tertawa, tetapi dia belum begitu mengenal orang tua buta itu, dan dia tidak berani bersikap kasar kepada orang tua buta itu, jadi dia tidak tersenyum begitu saja. Senior, aku tidak bisa menemanimu ke sini, kenapa kamu tidak pergi bersamaku? Lu Chen berkata begitu, pergilah, jangan khawatirkan aku, ada banyak batasan di sini, aku tidak bisa keluar. Tapi orang tua buta itu berkata begitu, karena air beracun di sungai. Lu Chen bertanya, itu hanya salah satu alasannya. Kata orang tua buta itu, saya bisa mengajak senior saya keluar tanpa terpengaruh oleh air sungai yang beracun. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Apakah kamu masih memiliki kemampuan? Orang tua buta itu sedikit terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lu Chen tidak takut dengan air beracun di sungai, yang sudah mengejutkan. Karena dia bisa membawa orang keluar tanpa terkikis oleh air beracun, sungguh sulit dipercaya. Keluarkan seniornya, junior memang bisa melakukannya, tolong jangan terlalu khawatir, senior. Lu Chen berkata lagi, saya hanya perlu menarik senior, apakah itu berenang di permukaan atau menyelam di bawah air, senior tidak akan terkikis oleh air beracun. Sungguh menakjubkan, maka kamu pasti seseorang dengan perawakan yang istimewa, atau memiliki kemampuan khusus. Orang tua buta itu tersenyum, tetapi berkata, namun, seperti yang saya katakan tadi, seseorang di atas menekan saya. Saya harus tetap di sini dan tidak boleh keluar. Tetap di sini, apakah ada batasan waktunya? Tidak, simpanlah sampai aku mati. Apakah bajingan itu menindas senior? Kamu tidak perlu bertanya, pergilah, jangan kembali jika tidak ada urusan. Senior, terima kasih atas warisanmu, aku tidak bisa membalasnya, ini sedikit perhatianku, terimalah. Lu Chen mengambil pisau kepingan salju bintang 7, memegangnya dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada orang tua buta itu. Pisau panjang setingkat raja, begitu orang tua buta itu menyentuh ujung pisaunya, dia mengetahui tingkatan pisaunya, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkannya, saya sudah lama tidak menyentuh pisau, dan sekarang saya merasa sangat baik. Karena senior tidak bisa pergi, biarkan pisau ini menemani senior. Kata Lu Chen, aku akan menerima pisau ini. Ini pisau yang bagus. Sayangnya itu tidak berlevel tinggi, tapi tidak apa-apa sebagai teman. Orang tua buta itu tidak berusaha keras,
jadi dia memainkan pisau kepingan. Salju bintang 7 beberapa kali, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya, Lu Chen, kamu memberiku pisau panjang itu, tapi sayang sekali aku punya sesuatu pada saya, dan tidak ada yang bisa diberikan kembali. Senior, tidak perlu membalas. Anda mengajari saya Zantian, yang sudah merupakan hadiah terbaik. Lu Chen buru-buru. Bagaimana kalau begini, jika kita bertemu lagi karena takdir di masa depan, aku akan memberimu pisau panjang yang paling cocok untuk skill tempur tebasan langit. Tapi orang tua buta itu berkata begitu. Lu Chen mengucapkan selamat tinggal pada orang tua buta itu, melompat ke sungai beracun, dan terus berenang ke hulu. Setelah melewati level orang tua buta, tidak ada bahaya di depan, dan dia bisa keluar dari air sesuka hati, jadi Lu Chen secara alami akan melayang dan berenang. Lagi pula, berenang di permukaan jauh lebih cepat dibandingkan menyelam di bawah air. Terlebih lagi, dia membuang banyak waktu dengan orang tua buta itu, Zuo Sui sudah melangkah jauh, dan dia harus mempercepat untuk mengejar ketinggalan. Sungai beracun itu tidak berasal dari dalam tanah, ia hanya melewati dalam tanah, dan panjang tanah yang dilaluinya sangat panjang. Lu Chen berenang puluhan ribu mil di jalur air bawah tanah sebelum berenang keluar dari tanah dan melihat langit biru lagi. Apakah kamu tidak mengikutiku? Mengapa kamu ada di sini sekarang? Zuo Sui berdiri di tepi pantai dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan serius kepada Lu Chen yang baru saja berenang keluar.